Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Eka Putri Fadisya dengan nomor induk mahasiswa 0542179112. Saya dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ UT Malang. Di sini saya akan mempraktikkan tugas 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Langsung saja, di sini pada tugas 3 pemrograman berbasis desktop yaitu ada 3 indikator untuk menilai hasil baca mahasiswa, yaitu mampu mengimplementasikan konsep abstraksi dan atau inheritance. Kemudian yang kedua, mampu mengimplementasi konsep encapsulation, polymorphism, exception, IO, dan operasi file. Yang ketiga, mampu mengimplementasi materi-materi sebelumnya seperti keputusan, pengulangan, array, dan string. Nah, tugas praktiknya yaitu studi kasus manajemen restoran. Di sini kita disuruh membuat pemrograman Java yang digunakan untuk manajemen restoran. Petunjuk pengerjaannya yaitu membuat sebuah kelas abstrak yaitu menu item dengan kelas dasar seperti menjadi kelas dasar, memiliki nama atribut string, harga, double, dan kategori string. Dan juga metode abstrak tampil menu yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang item menu. Kemudian ini nomor 2, membuat 3 kelas turunan dari menu item, yaitu ada makanan, minuman, dan diskon. Untuk yang nomor 3 yaitu membuat kelas menu juga. Yang keempat, membuat kelas pesanan dan juga memiliki atribut berupa array list untuk menyimpan item-item yang dipesan oleh pelanggan. Kemudian nomor 5, mengimplementasi konsep inheritance dengan benar. Yang nomor 6, kita mengimplementasikan konsep encapsulation. Yang ketujuh, menggunakan pengecualian exception. Yang nomor 8 yaitu program harus memiliki menu utama seperti menambahkan item baru ke menu, menampilkan menu restoran, menerima pesanan, menghitung total biaya, menampilkan struktur pesanan pelanggan dan keluar dari program, mengimplementasikan operasi IO dan operasi file, kemudian menggunakan struktur keputusan dan pengulangan sesuai dengan kebutuhan. Petunjuk tambahannya sama seperti tugas-tugas sebelumnya. Di sini ada tambahan seperti ini, yaitu menggunakan antarmuka antar kelas, digunakan untuk mengimplementasikan abstraksi seperti antarmuka untuk makanan, minuman, dan diskon, dan juga menggunakan polymorphism untuk mengimplementasikan metode tampil menu dan menjaga struktur yang rapi dan dokumentasi yang baik. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah membuat beberapa kelasnya sesuai dengan petunjuk. Yang pertama ada menu item. Seperti petunjuk tadi, membuat kelas abstrak menu item yang menjadi dasar bagi kelas-kelas turunan makanan, minuman, dan diskon. Nah, di sini menggunakan public abstract class menu item implement serializable, yaitu menggunakan private string nama, double harga, string kategori, dan juga public menu item string nama, double harga, string kategori, dis nama sama dengan nama, dis harga sama dengan harga, dis kategori sama dengan kategori. Kemudian juga menggunakan public abstract void tampil menu. Yang selanjutnya yaitu kelas turunan makanan. Ini untuk kategori makanan. Kelas turunan makanan yaitu menggunakan public class makanan extend dari menu item. Menggunakan private string jenis makanan, public makanan, string makanan, double harga, string jenis makanan, menggunakan super, nama, harga, dan kategori makanan. Ini menggunakan getter untuk jenis makanan, menggunakan override untuk public void tampil menu. Kemudian selanjutnya yang minuman. Kelas turunan minuman, sama seperti makanan, minuman juga sebaliknya, menggunakan getter juga untuk jenis minuman. Nah, selanjutnya kelas diskon. Kelas turunan diskon, sama juga public class diskon extend dari menu item, juga menggunakan getter untuk diskon. Hanya saja pada ini ada public double hitung harga diskon, yaitu return get harga min get harga dikali diskon per 100. Kemudian selanjutnya kelas menu. Nah, di sini ini otomatis dari penggunaan yang tadi seperti pada soal ini, mengimplementasikan konsep encapsulation, polymorphism, exception, IO, dan operasi file sepertinya yang ini. Nah, ini ada public class menu menggunakan array list, private array list, menu item, daftar menu sama dengan new array list, public void tambah menu item untuk menambahkan menu item dengan keterangan berhasil ditambahkan ke menu. Ini public void tampilkan menu, kemudian ini public menu item, cari menu, string nama, dan throw exception. Ini juga throw new exception. Nah, yang ini untuk menyimpan menu ke file, dan yang ini membuat folder jika belum ada folder. Ini menggunakan try catch untuk menyimpan file. Ini untuk daftar menu, item kategori, item nama, makanan, minuman, diskon. Nah, sistem on print dengan keterangan menu berhasil disimpan ke file plus nama filenya. Catch-nya tadi menggunakan IO exception A dengan keterangan terdapat kesalahan saat menyimpan menu jika ada. Kemudian membuat menu dari file, ini hampir sama dengan ini, menggunakan try catch dan menggunakan struktur pengulangan while. While. Yang ini membuat objek berdasarkan kategori makanan, minuman, dan diskon. Selanjutnya menu kita ke pesanan, kelas pesanan. Ini juga sama, ini otomatis dari kalau sudah mengerjakan pemrogramannya di sini otomatis keluar sendiri.
Nah, ini public class untuk pesanan, sama menggunakan array list menu item daftar pesanan. Public void tambahkan pesanan, inti untuk memastikan diskon hanya ditambahkan sekali saja. Kemudian ini memeriksa item diskon yang masuk dalam pesanan. Nah, ini jika dapat diskon atau sudah ada diskon, maka pesan ditampilkan dan tidak tambahkan item. Dan keluar jika sudah ada diskon. Ini untuk menampilkan pesanan. Public void tampilkan pesanan. Ini array list untuk pesanan tanpa diskon, untuk menyimpan item tanpa diskon, dan ini array list menu item untuk pesanan dengan diskon atau menyimpan item yang memiliki diskon. Nah, ini untuk memisahkan item yang tidak dan memiliki diskon. Jadi yang item yang tidak ada diskon dan yang memiliki diskon dipisahkan oleh ini. Nah, ini untuk menampilkan item tanpa diskon sama ini dengan diskon yang terakhir. Nah, selanjutnya ini untuk menyimpan struk pesanan ke dalam file. Itu public void simpan struk pesanan string nama file. Sama menggunakan try ini catch array list menu untuk pesanan tanpa diskon dan pesanan dengan diskon juga sama. Nah, ini untuk menulis total ke file menggunakan return write dengan totalnya berapa sekian dengan keterangan si struk sudah berhasil disimpan ke file plus nama file. Di catch-nya io exception dengan keterangan kesalahan dalam menyimpan struk jika ada kesalahan. Nah, ini untuk memuat struk pesanan dari file, yaitu public void muat struk pesanan sama seperti ini menggunakan try catch dan struktur pengulangan while. Yang selanjutnya yaitu kelas manajemen restoran Java, atau biasa disebut ini karena untuk dijalankan ya, jadi bisa sebut kelas main lah. Kelas mainnya sini saya tulis manajemen restoran. Ini menggunakan import Java util scanner, public class-nya manajemen restoran. Menggunakan public void main string arch dan menu sama dengan new menu, pesanan sama dengan new pesanan, scanner sama dengan new scanner, system in. Ini untuk membuat menu dari file. Di sini saya membuat menunya dari menu txt. Nah, sudah muncul di sini. Ini menu txt-nya. Nah, ini struktur pengulangan webnya, itu ada sistem unbuild untuk menu utama itu ada tambah menu, tampilkan menu, buat pesanan, hitung total, simpan menu ke file, simpan struk pesanan, muat struk pesanan, keluar, dan pilih opsi. Ini sesuai seperti perintah di pada soal yang pada nomor 8 ini. Nah, kemudian selanjutnya ya, ini untuk in pilihan sama dengan scanner, next in. Dan ini juga menggunakan try catch nanti di bawah. Switch untuk pilihan, yang case pertama itu untuk sistem outbound makanan, minuman, diskon, dan pilih jenis menu. Kemudian ini if-nya yaitu untuk jenis 1 untuk jenis makanan, if-nya yang jenis 2 untuk jenis minuman, else if yang ketiga ini untuk jenis yang ketiga diskon. Kemudian break. Case 2 yaitu untuk tampilkan menu, case 3 yaitu untuk memasukkan nama item yang dipesan, yang case 4 itu untuk menghitung total harga juga atau juga menampilkan pesanan, yang kelima untuk simpan menu ke file, saya simpan di menu txt, struk pesanan juga saya simpan di menu txt, yang case 7 juga mod struk pesanan saya simpan di menu txt. Sebenarnya untuk struk itu bisa dibuatkan file sendiri seperti struk.txt, tapi di sini saya jadikan satu di menu txt. Kemarin saya sudah pernah coba kalau misalnya menu file yang sudah disimpan di menu txt kemudian kita gunakan untuk menyimpan struk, itu menunya hilang. Memang langkah baiknya membuat file sendiri untuk menu file sendiri, struk juga sendiri. Tapi di sini saya jadikan satu biar enggak kebanyakan file gitu. Sistem outbound-nya ini untuk keluar dari program default untuk opsi yang tidak valid. Nah, ini catch-nya ya, ini exception kemudian scanner ditutup. Nah, ini saya coba untuk run. Nah, di sini menu sudah berhasil dimuat dari file menu txt. Oke, saya coba, saya pilih opsi 1 untuk tambah menu. Saya tambah dulu menu. Saya pilih 1. Kemudian saya pilih makanan. Nama saya kasih soto dengan harga 15.000. Jenis makanan kuah. Kemudian saya tambah menu lagi, saya pilih makanan dengan nama nasi bakar, harga 12.000. Jenis makanan basah, nasi aja gitu ya, nasi. Nah, saya tambah menu lagi untuk minuman. Sekarang saya tambah es teh dengan harga 5.000. Jenis minuman dingin.
ini tadi es teh berhasil ditambahkan ke menu, nasi bakar juga berhasil, soto juga berhasil ditambahkan. Sekarang saya tambahkan lagi satu, saya tambahkan minuman dengan nama es jeruk, harganya 6.000, jenis minuman dingin. Nah, sekarang saya tambah menu lagi untuk diskon dengan nama promo paket hemat dengan harga 25.000, diskon 10%. Nah, sudah ditambahkan ke menu, kemudian kita simpan dulu menu ke file. Nah, menu berhasil disimpan ke file menu txt, kita cek. Nah, ini menunya tersimpan, ada soto, nasi bakar, es teh, es jeruk, dan nih diskon. Sekarang kita coba buat pesanan. Sebelumnya kita tampilkan menu dulu. Ini tampilkan menu. Nah, ini menunya, daftar menu resto, ada soto, nasi bakar, es teh, jeruk, dan ada promo paket hemat untuk diskon. Nah, kita buat pesanan, masukkan item yang dipesan. Saya pesan soto, kemudian saya pesan lagi, saya buat pesanan lagi, saya pesan es teh, ditambahkan ke pesanan, saya buat pesanan lagi, saya juga mau pesan promo. Jadi kita lihat menunya, ada promo paket hemat, saya juga pesan promo paket hemat, promo paket hemat, promo paket hemat ditambahkan ke pesanan. Nah, kemudian kita hitung totalnya. Nah, total harga 18.000 ya. Saya mendapat diskon karena saya pesan promo paket hemat 25.000. Nah, di sini saya mendapatkan diskon 18.000, di sini saya 15.000, 2.000. Jadi saya membayar 18.000. Nah, saya simpan struk pesanannya. Nah, struk sudah berhasil disimpan ke file. Nah, ini yang maksud saya tadi, kalau misalnya kita hanya pakai satu file untuk menyimpan ini struk menu dan untuk memuat struk, itu nanti di menu txt yang tadinya itu menyimpan menu itu menjadi ini untuk struk pesanan juga, seperti itu tadi. Jadi kalau misalnya itu bisa dibuat file sendiri-sendiri untuk struk sendiri, untuk menu juga sendiri, tapi di sini saya jadikan satu. Nah, struknya sudah tersimpan tadi di menu txt ya. Kemudian saya muat struk pesanan. Nah, struk pemesanan soto 15.000, es teh 5.000, dan saya beli promo paket hemat 25.000 tadi dengan diskon 10%. Jadi saya membayar total 18.000 saja. Nah, sudah sampai di sini. Sekian dari saya. Maaf sebelumnya. Keluar dulu. Ini saya keluar. Nah, keluar dari program, scanner ditutup. Nah, sudah. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau pemrograman saya yang membingungkan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.